Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Ya, itu benar-benar mengerikan. Dan kalian tahu apa yang lebih mengerikan daripada hal tersebut adalah di antara kita masih banyak orang-orang yang tak peduli dengan isu tersebut. Jadi kami kelompok 2 dengan nama Hikmah akan berbincang selama bermenit-menit ke depan mengenai isu tersebut. Jadi sebelum itu sebaiknya kita intro terlebih dahulu. Sambutlah. Anak-anak, boleh tidak buang sampah sembarangan? Tidak boleh. Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah di tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Buang di tong sampah. Agar kamar kita bersih, Agar rumah kita bersih. lingkungan pun juga bersih. Untuk kita jadi sehat. Itu adalah bukti TKP dari salah satu pesantren yang terletak di daerah Cibiru, Bandung, Jawa Barat, di mana kita bisa sama-sama melihat bahwa masih banyak sampah-sampah yang bergeletakan dan tidak adanya tempat sampah khusus organik dan anorganik. Sehingga kami kelompok 2 datang untuk mencoba menyelesaikan permasalahan dari isu tersebut. Sampah adalah sisa buangan dari suatu kegiatan atau proses yang dianggap tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Ini bisa berupa sisa makanan, kemasan, atau produk, bahan-bahan bekas, atau bahkan limbah industri itu sendiri. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang hubungan antara sampah dengan akhlak seseorang, yang bisa dilihat dari bagaimana seseorang memperlakukan lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Akhlak yang baik mencakup sikap menghargai dan menjaga kebersihan, serta bertanggung jawab atas apa yang kita hasilkan atau kita buang. Dalam konteks sampah, seseorang yang berakhlak baik akan menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampah yang tidak perlu, dan membuang sampah dengan pas pada tempatnya. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Dalam hal ini, membuang sampah sembarangan atau tidak peduli terhadap kebersihan menunjukkan kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai akhlak yang baik dan moral yang baik, seperti tanggung jawab, kejujuran, rasa empati, dan di alam sekitar. Dengan kata lain, seseorang yang berakhlak mulia akan bertanggung jawab dan menjaga kebersihan sebagaimana bagian dari tanggung jawabnya terhadap lingkungan, menciptakan tempat yang lebih baik untuk hidup bagi dirinya dan orang lain. Halo Teteh, aku dengan Maria Utamadia dari kelompok 2 akhlak. Di sini aku mau nanya dari Teteh, dengan Teteh siapa dan dari mana ya? Dari Komong. Di sini izin bertanya ya Teh, menurut Teteh apa sih arti sampah itu? Maksudnya pengertiannya? Ya. Ya, barang sisa, Ya. barang buangan, terus barang bekas yang udah nggak dipakai lagi. Terus apakah fasilitas tempat sampah di pesantren cukup tersedia, mudah diakses dan memadai menurut Teteh? Tersedia, terus mudah diakses juga. Dan tiap kamar itu ada di depan kamar ya. Cuman memang belum kayak dipisahin antara sampah organik sama non organik itu. Terus pertanyaan terakhir, apakah Teteh tahu aturan kebersihan di pesantren? Ya suka ada pengumuman gitu.
tiap kamar itu harus menjaga kebersihan, kayak buang sampah pada tempatnya, baik itu kayak sampah makanan ataupun sampah pembalut ya kalau wanita tuh jangan sampai buang di kloset. Terus kalau untuk membuang kemudian sampahnya itu ada petugas kebersihan juga bapak-bapak. Mungkin dari kita segitu aja. Teteh, terima kasih atas partisipasinya. Izin ya Teh, kenalin nama aku Nazla dari kelompok 2 Akidah Akhlak. Izin mewawancarai tentang sampah. Sebelumnya Teteh namanya siapa? Perkenalkan, nama aku Rifana Adistia. Izin nanya Teh, apa arti sampah menurut Teteh? Oke. Kalau menurut aku sampah itu sisa dari kegiatan kita sehari-hari gitu, mulai dari sisa makanan, dari sisa kemasan produk sampai barang-barang yang udah nggak kepake. Terus selanjutnya, apa Teteh pernah merasa kesulitan untuk membuang sampah atau bermalas-malasan gitu, buang sampah di tempat sampah? Pasti pernah ya, apalagi kalau misalnya lagi di perjalanan gitu, misal contohnya lagi di kereta gitu kan apa nggak semua setiap si gerbongnya itu kan pasti ada tempat sampah gitu. Nah kan terus juga kalau di kereta kan pasti berjam-jam gitu kan, terus kita kan pasti lapar gitu sambil makan juga. Nah kan kadang suka bingung juga gitu buangnya di mana ya, jadi ya mungkin disimpan mungkin disimpan dulu gitu. Jadi ya itu sih paling yang bikin malasnya. Terus selanjutnya, apa ada saran yang Teteh ingin sampaikan gitu buat kedepannya di lingkungan pesantren? Kalau saran sih mungkin menurut aku lebih kesadaran dari santrinya dulu aja gitu. Mungkin ya dari satu itu aja dulu gitu yang harus diterapin. Mungkin kalau misalnya semua santrinya udah sadar, pasti ke depannya juga bakal benar gitu. Oke Teh, segitu aja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Halo Teh, dengan siapa dan dari kamar berapa? Halo, dengan saya Risa Siti dari kamar Aisyah 17. Kalau boleh tahu, apa sih yang alasan santri-santri di sini gitu membuang sampah di sembarangan tempat? Menurut saya alasannya tuh karena kurangnya kesadaran diri terhadap pentingnya menjaga kebersihan. Terus juga karena ada pola pikir bahwa si sampah tersebut ada yang membersihkan, ada yang menentukan di sini. Terus jadi kayak ya udah gitu, toh nanti juga dibersihin, jadi tanggung jawabnya tuh nggak ada gitu. Terus Teteh tahu gak sih gitu dampak dari jika kita membuang sampah di lingkungan pesantren ini? Dampaknya tuh lingkungan pesantren itu jadi kotor, terus tidak sehat, terus juga jadi tidak nyaman lah untuk ditempati, karena kan kalau membuang sampah tuh menarik lalat, terus lain-lainnya, terus menjadi sarang penyakit gitu. Terus juga mengurangi estetika pesantren gitu, jadi kayak kotor gitu. Terus ini Teh, ada gak sih saran dari Teteh gitu biar si lingkungan pesantren itu supaya bersih gitu? Gimana saran? Sarannya tuh kayak mengagendakan kebersihan seperti Jumat bersih, atau setiap minggunya mengadakan ya bersih-bersih gitu di lingkungan sekitar pesantren atau kamarnya masing-masing. Terus tuh mentegaskan ada sanksi, misalkan hukumnya itu membersihkan lingkungan tertentu gitu buat sanksinya. Oh gitu. Makasih Teh. Sama-sama. Halo, sebelumnya kali aku Naila dari Jurusan yang Pendidikan lagi mau proyek akhlak. Di sini sebelumnya mau kenal dulu sama mereka. Mungkin kenalkan dulu ya, nama aku Elsa Nurmawar. Ini aku mau nanyain beberapa pertanyaan ke Teteh. Yang pertama, menurut Teteh apa sih arti sampah? Mungkin kalau yang saya tahu gitu ya, sampah itu kan sesuatu produk hasil dari kegiatan manusia gitu ya. Nah, mungkin stigma orang-orang tuh sampah itu kan sesuatu hal yang bau, kotor, yang mungkin sudah tidak bermanfaat lagi gitu. Tapi setelah dipelajari atau setelah belajar gitu ya, ternyata sampah itu bukan sesuatu yang nyatanya tuh yang tidak bermanfaat, tapi dibalik itu ternyata sampah itu memiliki manfaat sebagai manusia gitu. Misalnya kan kayak sampah organik itu kan bisa dibuat pupuk kompos, dengan sampah anorganik itu kan bisa kita daur ulang gitu menjadi suatu produk yang baru lagi gitu. Jadi menurut Teteh sampah itu nggak melulu soal yang negatif kayak bau, bakteri, kotor gitu ya Teh. Jadi
di balik itu semua sampah tuh memiliki kebermanfaatan. Iya. Oke, kalau yang selanjutnya Teh, menurut Teteh apakah Teteh tahu gitu pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan pesantren Teteh? Alhamdulillah sebenarnya insya Allah cukup tahu gitu ya, karena kan penting sekali untuk menjaga kebersihan lingkungan pesantren, karena kan pesantren yang bersih tentunya lingkungan juga akan sehat, dan itu akan berdampak positif lagi kepada seluruh santri ataupun seluruh orang-orang yang ada di sekitar pesantren. Jadi sebenarnya penting sekali gitu ya untuk menjaga kebersihan gitu, karena kan dampaknya baik lagi ke diri kita sendiri. Terus Teh, apa sih saran Teteh atau saran yang ingin Teteh sampaikan gitu supaya lingkungan pesantren Teteh ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih bersih lagi? Kalau saran saya mungkin nanti pengolahan sampahnya mungkin ya lebih diperbaiki lagi, seperti adanya pengolahan sampah gitu. Jadi nanti buat sampah organik, kemudian yang berbahaya itu diusahakan gitu ya untuk dipilah atau dipilih, supaya nanti kan kayak sampah organik nanti bisa diolah bagaimana gitu pengolahannya, yang anorganik nanti bisa diolah lagi kan macam-macam jenis sampah itu beda gitu ya pengolahannya. Jadi alangkah baiknya ketika membuang sampah itu sudah disediakan tempat yang berbeda jenis, jadi enggak ditutup di satu tempat yang sama. Mungkin segitu aja deh buat pertanyaan dari aku. Makasih banget buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kami di sini dari Universitas Jati Bandung, jurusan biologi. Kami di sini untuk memenuhi salah satu syarat tugas, yaitu mata kuliah akhlak, yaitu hikmah, judulnya adalah hikmah. Di sini kami memilih tema akhlak terhadap lingkungan, yaitu menjaga lingkungan. Salah satunya khususnya tentang menjaga sampah atau pembuangan sampah yang sembarangan. Tata caranya akan dijelaskan oleh teman saya. Salah satu aksi yang pada saat itu yaitu pembuatan program pembuangan sampah karena sampah organik dan anorganik. Saya akan menjelaskan ini untuk organiknya dan setelah itu untuk anorganik. Yaitu plastik pertama ini nantinya ditempel di trash bag atau di tempat sampah. Dan juga ada poster menjaga lingkungan jangan membuang sampah sembarangan. Dan juga nanti ditempel di beberapa tempat belum di sini dan buat peringatan ya. Jadi ini ada tulisannya untuk sampah yang kering, sampah yang kering nanti di sana ada sampah yang basah gitu. Tempel di sini kan sana ada tempelan ya sampah basah. Nah itu kita ganti sama ini nanti. Ini untuk mengawali program ini karena di sini kita mau minta bantuan sama TKP buat itu juga yang lainnya sebentar gitu untuk berkomunikasi. Mungkin sedikit saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program yang telah kami lakukan di pesantren ini akan dapat berjalan secara berkepanjangan karena kami telah berkoordinasi dengan pihak kebersihan di pesantren ini agar program yang telah kami awali dan kami jalankan di awal itu bisa terus dijalankan di pesantren ini. Baik, adapun hadis yang berkaitan dengan kebersihan yaitu At-Tuhuru Syatrul Iman.
yang artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan hikmah dari menjaga kebersihan dan hikmah dari hadis tersebut itu adalah yang pertama, kesadaran akan lingkungan. Jadi menjaga kebersihan dan mengelola sampah dengan baik itu menciptakan lingkungan sehat dan nyaman. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Dengan kita membersihkan sampah atau mengurangi limbah, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab terhadap sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan yang ketiga adalah amal jariah. Kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan bisa menjadi amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir. Dan yang terakhir adalah menghormati ciptaan Allah. Oke teman-teman, hal apa sih yang dapat kita pelajari dari diri sendiri dan teman-teman sekelompok dalam aksi dan kasus yang ada di video? Bekerja sama, Kompak, kepercayaan, solidaritas, saling menghargai, bertanggung jawab, saling peduli, Menyenangkan, yeay! Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began.